Aduh mas, cepetan mas, aku nggak tahan nih mas. Wah, panas ini mas. yang namanya rezeki nomplok. Udah, ayo cepetan. Mas Riko, Ya tante. emang kamu nggak bosen? Kita udah ngobrol 1 jam. Nah terus kita nih mau ngapain tante? Yuk kita ngelakuin hal yang nggak membosankan ya. Apa tante? Aduh, aku udah kelihatan cantik belum ya? Pokoknya aku harus kelihatan cantik hari ini. Soalnya hari ini juga kan Mas Riko mau kesini. Pokoknya aku harus dandan yang cantik. Tapi kelihatannya udah cantik. Ya ampun, ini Brondong ganteng-ganteng banget. Kalau aku bisa dapetin salah satu di antara mereka, pasti aku bahagia banget. Sabdi, kamu mau kemana? Ini loh Bu, Mas Riko tuh mau kesini Bu. Riko mau kesini. Iya Bu. Terus kamu kelihatannya kayak bingung gitu. Emang kamu mau kemana, Sep? Gini loh Bu, aku tuh kan kemarin pesen minyak wangi sama Seiyut. Sampai sekarang tuh belum dianterin, makanya mau tak ambil Bu. Ibu kan tahu aku tuh depan Mas Riko harus tampil cantik dan wangi. Biar Mas Riko tambah terpesona sama aku Bu. Ya udahlah, sana. Yaudah Bu, gitu aku pergi dulu ya Bu. Iya. Yes, Riko mau kesini. Wah, aku harus tampil cantik nih. Udah, aku udah cantik. Jadi itu ngapain sih? Maksa-maksa aku datang ke rumahnya. Padahal aku tuh kalau ketemuan sama Sabdi sukanya tuh digubuk-gubuk, ambil gitu-gitu. Ya ampun Mas Riko, akhirnya kamu mau datang juga ke rumah Tante. Sabdinya ada tante. Ada? Yuk masuk. Sini, ayo duduk. Mas Riko, kamu tahu nggak? Tante tuh seneng banget kamu tuh mau main ke rumah Tante. Iya tante. Ngomong-ngomong, Sabdinya mana tante? Udah, nanyain Septinya nanti aja. Sekarang kita ngobrol-ngobrol asik dulu. Oke lah tante. Hidupku ini makin lama makin ruwet. Bukan karena duit. Kalau masalah duit, banyak duitku. Tapi masalah cinta, malah pusing aku mikirin cinta. Ngejar-ngejar Dek Septi, selalu ditolak cintaku. Sampai capek aku. Loh, itu Dek Septi. Dek Septi. Mas Nova, Tunggu bentar, Dek. apa Mas? Gimana? Gimana apanya toh Mas? Kok gimana apanya gimana toh, Dek? Yang kemarin loh. Maaf ya Mas, aku tetap nggak bisa Mas. Dek Septi, aku tuh bener-bener cinta sama kamu loh. Tapi maaf ya Mas, aku juga bener-bener nggak bisa nerima kamu Mas. Kenapa? Soalnya udah ada orang yang aku cintai Mas. Siapa? Udahlah Mas, pokoknya ada. Udah Mas, aku buru-buru Mas. Dek. Daripada aku mikirin cintaku ke Dek Septi yang selalu ditolak, mending aku mabuk-mabukan aja. Mas Riko, Iya tante. emang kamu nggak bosen? Kita udah ngobrol 1 jam. Nah terus kita nih mau ngapain tante? Yuk kita ngelakuin hal yang nggak membosankan ya.
Apa tante? Loh, lah ini motornya Mas Riko udah ada di sini. Berarti Mas Riko udah ada di dalam ini. Minyak wangi aku pesen dari Yud. Baunya harum banget. Pasti Mas Riko nempel terus sama aku ini. Hah? Biadab kan berdua? Septi? Sep, Mas Kapan kamu Riko, datangnya? kamu ini ternyata buaya ya Mas. Aku jijik sama kamu Mas. Aku juga jijik sama kamu Bu. Sep, ini nggak seperti yang kamu lihat, Sep. Halo, Salah paham. udah lah, nggak usah banyak alasan. Brengsek kalian. Sep, ini salah paham, Sep. Septi. Kenapa sih kamu tuh harus datang pas lagi ibu naik-naiknya? Dek Septi. Dek, ampun aku. Udah Mas, lepasin. Jangan pernah kamu nyentuh badanku pakai tangan kotormu itu lagi ya Mas. Dek, ini semua tuh salah paham. Halo, udah lah Mas, nggak usah banyak alasan. Aku udah jijik sama kamu Mas. Dek, tunggu, Dek. Mas, udah lah Mas Riko, biarin aja si Septi itu. Nanti dia juga baikan. Tapi tante, ini gimana tante? Udah nggak apa-apa, yuk kita lanjutin yang tadi. Tante, Nggak apa-apa, yuk. aku udah habis 2 botol, tetap aja nggak mabuk. Masih kebayang-bayang wajahnya Septi. Oh iya, aku masih punya ini. Ini kan kadar alkoholnya 150%. Gloser, los. Penting aku bisa ngelupain wajahnya Septi. Loh, lah itu kayak Dek Septi. Dek Septi. Mas Nova, Ada apa toh kamu, Dek? Lari-lari, emangnya nggak capek toh? alah Mas, kalau capek badan aku nggak apa-apa. Tapi ini aku lagi capek hati Mas. Emangnya kenapa? Kok sampai capek hati? Alah udah lah Mas, kamu gak usah banyak nanya. Ini tuh pikiran aku sama hati aku tuh lagi ruwet. Walah, mending kamu ikut aku. Aku punya obat yang bikin Apa maksud kamu Mas? hatimu tenang, terus otakmu tuh relax, nggak ruwet lagi. Udah, yuk. Das nih. Nah ini minum. Minuman apa ini Mas? Jangan-jangan racun? Walah, Dek Septi. Aku tuh sayang banget sama kamu. Mana mungkin aku ngeracunin kamu. Loh Mas, buatnya kok kayak gini Mas? Halah, kalau gitu tuh nggak usah dicium. Kalau mau nyium, pipiku aja. Halah, kamu tuh ngomong apa toh Mas? Ya udah kalau gitu tak minum ya Mas. Ya, Minumnya sambil duduk Mas. udah duduk dulu. Udah nih Mas, gantian kamu. Udah, itu habisin aja. Biar suasana hati kamu tenang. Ya udah lah kalau gitu. Aduh, Dek, kamu kenapa? aduh Mas, badanku kok panas semua Mas. Kok bisa? Aduh, kayaknya aku meriang ini Mas. Oh ya udah, ayo tak bawa ke bidan. Nanti biar disuntik. Aduh Mas, tapi aku maunya disuntik pakai jarum yang gede Mas. Aduh, Jarum yang gede. iya Mas, soalnya aku merindukan kasih sayang ini Mas. Aduh Mas, panas banget Mas, tolongin aku Mas. Wah. Aduh Mas. Pas banget ini. Aduh. Tapi kalau aku ngelakuin di sini, nanti ketahuan orang. Tak bawa kemana ya? Aduh, panas Mas, tolongin Mas. Tak bawa ke sana aja. Udah, ayo. Aduh Mas, tolongin Mas. Aduh Mas, tolongin Mas. Iya, pelan-pelan, Dek. Aduh Mas, panas Mas. Naik. Aduh.
Aduh mas, panas mas, tolongin mas. Tegang. Aduh mas. Aduh mas berhenti mas. Aku udah nggak tahan ini mas, keburu pengen disuntik mas. Ini tuh nanjak, sabar. Mas. Nanti kita bisa gerundung. Aduh mas, cepetan mas, aku udah nggak tahan mas. Tenang aja loh, Dek Septi. Aku udah bawa suntikan. Hah? Beneran mas? Iya. Nanti kamu tak suntik, tenang aja. Ya wis nek ngono mas, gendang. Iya ya. Mas, ini aku mau dibawa kemana toh mas? Katanya mau disuntik. Tapi masa di sini toh mas? Iya, udah, ayo. Aduh, mas, cepetan mas. Aduh mas, cepetan mas, aku nggak Iya. tahan nih mas. Wah, Panas ini nih, mas. yang namanya rezeki nomplok. Aduh, Udah, ayo cepetan. Mas. Na 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 na. Duh, ternyata hidup apa adanya itu lebih bahagia ketimbang hidup kok mengada-ngada. Walaupun ya pekerjaanku tuh orang tani, makan aja sama nasi jagung, tapi yang penting badan sehat, keluarga sehat. Mas, tadi tuh kita habis ngapain toh mas? Kok habis ngapain? Begituan lah. Kok kamu tega toh mas ngelakuin ini sama aku mas? Kamu jangan nyalain aku. Tadi loh, kamu yang masa-masa aku. Kamu tuh jahat banget loh mas. Kok aku yang jahat? Kita berdua yang jahat. Udah, jangan nangis. Udah yuk. Loh, Septi, kamu dari mana? Kok dari semak-semak? Terus kamu ngapain nangis-nangis? Gini loh Pak De. Tadi tuh Septi jatuh, terus ketusuk. Lah yang ketusuk apanya? Lah kok nggak ada lukanya? Anu Pak De, tadi aku habis disontek sama Mas Nova. Kopek, sejak kapan kamu jadi mantri? Kok bisa nyontek ponakanku? Jawab Mas Nova, kamu harus jujur sama Pak Deku. Pak De, sing tenang ya Pak De, sing tenang. Bocah sempuk. Kalau ngomong itu yang cetok, yang bener, jelasin. Anu Pak De, tadi itu Mas Nova habis nyontek anuku Pak De. Ampun Pak De, Pak De. Berarti kalian berdua ini habis berbuat mesum. Ampun Pak De, ampun Pak De, tenang aja Pak De. Aku akan tanggung jawab loh Pak De. Ini bukan masalah tanggung jawab. Kamu tuh belum waktunya, kamu belum nikah kok berani-beraninya nyontek ponakanku. Anu loh Pak De, tadi itu aku habis dikasih minuman sama Mas Nova. Terus aku nggak tahu habis itu ngelakuin apa sama Mas Nova. Ampun Pak De. Tapi Pak De, ini semua tuh gara-gara ibu Pak De. Kok bisa gara-gara ibumu? Apa maksudnya nih? Tadi aku tuh ngeliat ibu mesum sama calon suamiku Pak De di sofa Pak De. Makanya terus aku kayak gini sama Mas Nova Pak De. Wah, aku tuh pusing sama ibumu. Dari dulu kelakuannya gak berubah. Dia itu suka dolanan titit tonggo juga gembat. Sekarang mana ibumu? Bedes belek. Kamu gak usah cengengisan. Gak tahu apa? Aku lagi emosi nih. Ampun Pak De. Lah Pak De lu ngomongnya titit, ya aku jadi ketawa toh. Kamu jangan cengengesan ya. Kalau sampai kamu gak tanggung jawab sama ponakanku, Iya Pak De, ampun Pak De. Aku pasti tanggung jawab kok. Dok, tarik bungu dok. Pak De. Lah aku ikut apa enggak? Lah, mau tak injek-injek sini kamu? Ya ampun. Kamu mau lari dari tanggung jawab? Enggak. Tapi Pak De, aku bawa motor. Ayo, cepat. Masih kecil. Senengannya dolanan gawok kamu itu.
Mas Riko, makasih ya. Duh tante, seharusnya kita tuh nggak ngelakuin ini loh tante. Alah, nggak usah disesali. Yang terjadi ya udah biarin aja terjadi. Terus Septi gimana tante? Udah, nggak usah mikirin Septi. Kan ada tante. Kalaupun dia nggak mau, tante mau sama kamu. Ya udahlah tante, kalau gitu aku pamit duluan ya. Iya. Hati-hati ya. Ya. Ternyata memang bener ya, yang muda itu yang lebih perkasa. Buktinya aku sampai kewalahan aku ngadepinnya. Loh, Kang Kabul, tumben Kang kesini. Loh, kok bisa bareng juga sama si Septi sama ini temennya? Nggak usah basa-basirin. Bejat kamu, kelakuan bejat kamu. Aku tuh kenapa Kang? Aku dapetin mereka berdua lagi jaran-jaranan di kebun karet. Itu semua gara-gara ulah kamu. Kok gara-gara aku tuh Kang? Kamu ditinggal suamimu mati. Tak suruh didik anakmu dengan baik dan benar, malah kamu ajarannya nggak benar. Emang aku ngajarin apa Kang? Diadem nggak kamu? Kamu tahu sendiri toh, si Septi ini punya tunangan, udah mau nikah, malah kamu buat dia frustasi, terus malah dia ngelakuin sama sepertimu. Dasar kamu itu, ibu nggak guna kamu tuh. Sekarang gini aja, kamu tak usir dari rumah almarhum adikku. Pergi kamu, rumah ini mau ditempatin Septi. Ini mau tak nikahin sama laki-laki break kali ini. Kang, tapi kalau aku pergi dari rumah ini, aku mau tinggal di mana Kang? Aku nggak peduli. Kamu mau tinggal di kolong jembatan atau di kuburan, aku nggak peduli. Sana pergi, cepet, pergi, Kang. pergi. Si Kopek, kamu jangan cengar-cengir. Kamu harus tanggung jawab. Kalau nggak tak pecahin kepalamu. Iya, Cepet, masuk, Masuk Pak De. Masuk. Aku pasti tanggung jawab loh Pak De. Ampun Pak De. Aduh, kok bisa kayak gini ya? Tapi kalau aku nggak pergi dari kampung ini, aku bisa mati dibunuh sama Kang Kapul. Lah terus aku mau tinggal di mana kayak gini? Ini namanya nikmat membawa sengsara. Terus aku mau tinggal di mana? Masa iya aku tinggal di kolong jembatan? Tapi nanti kalau aku tinggal di kolong jembatan, aku dimakan buaya. Terus kalau aku tinggal di kuburan, masa iya sih aku harus mati dulu? Kayak mana sih? Jadi ruwet hidup aku. Eh,